Halo, selamat datang kembali di channel YouTube Pengabdi Voli. Apa kabarnya para penggemar voli Indonesia, para penggemar timnas Indonesia, dan juga khususnya para fans klub voli ataupun tim voli yang saat ini sedang bertanding atau berlaga di Proliga 2025. Oke, gimana menurut teman-teman semua para volimania mengenai pertandingan dan juga tingkat kompetisi yang ada di Proliga 2025, baik di sektor putra ataupun di sektor putri? Ada banyak pertandingan yang sangat seru, yang sangat sengit, tapi juga ada pertandingan yang memang di luar prediksi karena berjalan tidak sesuai harapan. Nah, hari ini kita akan membahas mengenai Surabaya Samator, tim yang sangat legendaris, tim yang sangat luar biasa, tim langganan juara Proliga, dan Surabaya Samator akhirnya memutuskan untuk comeback atau bertanding kembali di Proliga 2025 ini. Seperti yang kita ketahui, Surabaya Samator memang sempat memutuskan untuk absen di Proliga 2024 yang lalu, dan saat itu posisi Surabaya Samator diisi oleh Garuda Jaya. Nah, setelah absen selama satu musim, manajemen Surabaya Samator akhirnya memutuskan untuk menerjunkan tim terbaiknya di Proliga 2025 ini. Kehadiran Surabaya Samator menambah gairah lagi di Proliga 2025, meskipun kita harus akui bahwa tingkat persaingan itu tidak terlalu sengit karena di sektor putra hanya ada 5 tim saja. Seperti yang tadi saya bilang bahwa kehadiran atau kemunculan Surabaya Samator di Proliga 2025 memberikan angin segar dan juga memberikan antusiasme yang sangat luar biasa bagi para volimania, khususnya bagi para fan atau para penggemar Surabaya Samator. Kita bisa menyimpulkan bahwa Surabaya Samator itu masih menjadi magnet yang kuat di Proliga 2025 ini. Hasil yang didapatkan oleh Surabaya Samator itu juga cukup impresif meskipun mereka menurunkan tim muda, banyak pemain yang usianya masih sangat muda dan juga belum memiliki pengalaman panjang di Proliga. Tapi ternyata Surabaya Samator itu berhasil mendapatkan 2 kemenangan dari 3 pertandingan yang sudah mereka jalani. Jadi Surabaya Samator itu menang melawan Garuda Jaya dan mereka di luar dugaan berhasil menghentikan perlawanan Palembang Bang Sumsel Babel di pertandingan kedua. Padahal saat itu Palembang Bang Sumsel Babel diprediksi akan mengalahkan Surabaya Samator, tapi ternyata Rama Faza Fauzan dan kawan-kawan berhasil membuktikan bahwa mereka memiliki mental baja, memiliki mental juara, sehingga akhirnya Surabaya Samator berhasil membalikkan prediksi, mereka berhasil mengalahkan Palembang Bang Sumsel Babel. Nah, di pertandingan terakhir, di pertandingan ketiga, Surabaya Samator dipermak atau dikalahkan oleh Jakarta Lavani dengan skor 3-0. Ini merupakan hasil yang memang sesuai dengan prediksi, karena secara kekuatan Jakarta Lavani itu memang lebih kuat dibandingkan Surabaya Samator. Nah, kita akan menunggu bagaimana kira-kira permainan atau performa yang ditujukan oleh Surabaya Samator ketika menghadapi Jakarta Bayangkara Presisi, karena sampai hari ini Surabaya Samator itu belum menghadapi Randy Tamamilang dan kawan-kawan. Nah, seperti yang tadi saya bilang bahwa Surabaya Samator itu menjadi magnet di Proliga 2025, dan hal itu bisa dilihat dari jumlah penonton yang datang untuk menyaksikan pertandingan Surabaya Samator. Jadi pertandingan Surabaya Samator ternyata mampu menarik perhatian atau mampu menyedot penonton yang jumlahnya cukup banyak. Kita ambil contoh di pertandingan terakhir ketika Surabaya Samator itu menghadapi Jakarta Lavani di Gor Tridharma yang ada di Gresik. Saat itu memang pertandingan antara Surabaya Samator melawan Jakarta Lavani itu disaksikan ribuan penonton di Gor Tridharma Gresik, dan menurut data dari PBVSI, jumlah penonton yang menyaksikan pertandingan syarat gengsi antara dua tim besar itu mencapai angka 3.000 orang. Bahkan banyak volimania yang menyebut bahwa pertandingan antara Surabaya Samator melawan Jakarta Lavani di Gresik kemarin merupakan yang paling ramai sepanjang Proliga tahun 2025 ini. Meskipun demikian, kalau kita merujuk atau mengacu dari data yang sudah dikeluarkan oleh PBVSI, jumlah penonton di pertandingan Surabaya Samator melawan Jakarta Lavani itu masih lebih sedikit dibandingkan ketika Jakarta Lavani itu menghadapi Jakarta Bayangkara Presisi pada tanggal 3 Desember 2025 kemarin. Jadi dalam pertandingan yang diselenggarakan di Gor Jati Diri Semarang itu, jumlah penonton yang menyaksikan laga antara Jakarta Lavani melawan Jakarta Bayangkara Presisi itu mencapai 3.500 orang. Meskipun demikian, banyak volimania yang menganggap bahwa jumlah penonton yang mencapai 3.500 itu sangat wajar karena pada tanggal 3 Desember 2025 yang lalu, Proliga 2025
itu resmi dibuka dan pertandingannya itu memang langsung disajikan dengan big match antara Jakarta Lavani melawan Jakarta Bayangkara Presisi. Selain itu, seperti pembukaan pada umumnya, tentu saja ada upacara yang dilakukan atau diselenggarakan untuk meramaikan pembukaan Proliga 2025. Nah, selain itu juga kita bisa mengacu kepada data jumlah penonton antara Samator melawan Palembang Bang Susebebel yang laga itu dimenangkan oleh Rama Faza Fauzan dan kawan-kawan. Jadi dalam pertandingan yang diselenggarakan di Gor Tri Dharma Gresik pada tanggal 10 Desember 2025 yang lalu, jumlah penonton antara Surabaya Samator melawan Palembang Bang Susebebel itu mencapai angka 2.000 penonton. Meskipun demikian, memang tidak semua laga yang diikuti atau dijalani oleh Surabaya Samator itu bisa mendatangkan ribuan penonton karena ada pertandingan yang dilakoni oleh Surabaya Samator yang jumlah penontonnya itu kurang dari 1.000, yaitu ketika Surabaya Samator melawan Garuda Jaya. Jadi dalam pertandingan yang diselenggarakan pada tanggal 4 Desember 2025 yang lalu, jumlah penonton yang menyaksikan pertandingan antara Surabaya Samator melawan Garuda Jaya itu cuma 500 orang saja. Nah, kita akan menganalisis atau membedah faktor atau alasan yang menyebabkan kenapa jumlah penonton yang menyaksikan pertandingan Surabaya Samator di Proliga 2025 ini sangat ramai, sangat banyak, dan alasan kenapa Surabaya Samator itu menjadi magnet di Proliga 2025 ini. Nah, alasan pertama tentu saja karena Surabaya Samator di musim lalu itu sempat absen di Proliga 2024 yang saat itu juaranya di sektor putra adalah Jakarta Bayangkara Presisi. Bagi para volley-mania, khususnya para penggemar Surabaya Samator, tentu saja mereka kangen, mereka merindukan aksi-aksi atau penampilan yang ditujukan oleh para pemain Surabaya Samator. Nah, di musim ini ketika Surabaya Samator itu memutuskan untuk comeback di Proliga 2025, para volley-mania tentu saja tidak ingin melewatkan kesempatan untuk menyaksikan pertandingan yang dijalani oleh Surabaya Samator. Nah, kalau khusus pertandingan antara Surabaya Samator melawan Jakarta Lavani, ini juga ada analisis menarik karena pertandingan itu diselenggarakan di Gresik di Jawa Timur dan kita ketahui bahwa Surabaya Samator itu di sektor putra membawa atau mengusung nama secara tidak langsung membawa nama Jawa Timur. Nah, tentu saja para volley-mania yang ada di Jawa Timur itu tidak mau ketinggalan untuk menyaksikan atau memberikan dukungan kepada para pemain Surabaya Samator saat menghadapi Jakarta Lavani. Meskipun kita harus mengakui bahwa Jakarta Lavani itu juga mempunyai basis massa, basis pendukung atau basis fan yang juga tidak hanya tersebar di Jakarta, tapi juga di berbagai daerah lain seperti di Jawa Timur. Nah, kalau menurut teman-teman semua, bagaimana mengenai Surabaya Samator yang ternyata bisa mendatangkan jumlah penonton yang sangat banyak di pertandingan Proliga 2025 ini? Silakan tulis di kolom komentar, kita doakan agar Surabaya Samator mendapatkan hasil terbaik. Jangan lupa untuk mendoakan Timnas Indonesia, Timnas Volley Indonesia agar bisa berprestasi, tidak hanya di level SEA Games, tapi juga di level Asia dan juga di level dunia. Oke, terima kasih. Sampai jumpa.